Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Faransyah dengan NPM 504211907 ingin mempresentasikan tugas UTS Kimia Fisika Dasar. Materi yang saya akan paparkan pertama adalah mengetahui apa yang dimaksud dengan kimia larutan. 2. Mengetahui fungsi larutan elektrolit dan non-elektrolit. 3. Dapat membedakan larutan elektrolit kuat dan lemah serta larutan non-elektrolit. 4. Mengetahui contoh-contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit. 5. Mengetahui penurunan titik beku larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa sih larutan itu? Dalam kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Kemudian 1. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang terdapat zat-zat yang membentuk ion-ion ketika terlarut dalam air, menghasilkan larutan yang mengantarkan arus listrik yang memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Beberapa macam larutan elektrolit yaitu berupa asam, basa kuat, dan garam. Yang tergolong elektrolit kuat: asam kuat HCl, HCl03, HClO4, H2SO4, HNO3. Kemudian basa kuat, basa golongan alkali dan alkali tanah. O, Ko, CaO2, Mg, OH2, Ba, OH2. Kemudian garam-garam yang mempunyai larutan tinggi seperti di bawah ini. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dapat dibedakan menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. A. Larutan elektrolit kuat. Seluruhnya molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna. Pada persamaan reaksi, ionisasi elektrolit kuat ditandai dengan satu arah panah ke kanan dengan harga derajat ionisasi adalah 1 atau alfa sama dengan 1. Kemudian ciri-ciri larutan elektrolit kuat pada rangkaian alat uji. 1. Nyala lampu terang. Molekul netral pada larutan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Gelembung gas banyak, menghasilkan banyak ion. Berikut contohnya. B. Larutan elektrolit lemah. Pada elektrolit lemah tidak semua molekulnya terurai menjadi ion-ion atau ionisasi tidak sempurna, sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion-ion yang dapat mengantarkan arus listrik. Dalam persamaan reaksi, ionisasi elektrolit lemah ditandai dengan panah dua arah atau bolak-balik dengan harga derajat ionisasi lebih dari 0 tetapi kurang dari 1. Kemudian ciri-ciri larutan elektrolit lemah pada rangkaian alat uji. Nyala lampu redup, netral dalam larutan banyak, gelembung gas sedikit, menghasilkan sedikit ion molekul. Berikut contohnya. Yang tergolong elektrolit lemah: asam lemah seperti tertera di bawah ini, basa lemah, garam-garam sukar larut. 2. Larutan elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang terdapat zat-zat yang berupa molekul ketika dilarutkan dalam air, menghasilkan larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa tidak ada gelombang dalam larutan atau lampu tidak menyala pada alat uji. Kemudian mengapa dikatakan larutan non-elektrolit?
tidak ada molekulnya yang terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi, sehingga dalam larutan tidak ada ion-ion yang dapat mengantarkan arus listrik dengan harga derajat ionisasi adalah 0. Ciri-ciri larutan non-elektrolit pada rangkaian alat uji. Lampu tidak nyala, netral pada larutan banyak, tidak terdapat gelombang atau gelembung, tidak ada molekulnya yang terurai menjadi ion-ion. Seperti contoh di bawah ini. Yang tergolong non-elektrolit, gula larutan. Contoh larutan: gula, etanol, urea, glukosa, isopropil alkohol, pentanol, heksadekanol, etadiniol, 1,2,3 propanediol, butaterenol. Tabel pengujian daya hantar listrik berupa larutan seperti di bawah ini dengan contoh. Larutan urea. Lampu tidak ada gelembung. Amonia. Lampu tidak ada, gelembung ada. HCl. Lampu ada, gelembung ada. Cuka. Lampu tidak ada, gelembung ada. Air aki. Lampu nyala, gelembung ada. Alkohol. Lampu tidak nyala, gelembung tidak ada. Air laut. Lampu nyala, gelembung nyala. H2S. Lampu tidak nyala, gelembung ada. Air kapur. Lampu menyala, gelembung menyala. Glukosa. Lampu tidak ada, gelembung tidak ada. Kemudian contoh soal di bawah ini. Larutan lampu. Pada hasil percobaan daya hantar listrik dari beberapa larutan dari data di atas, pasangan yang termasuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut-turut adalah sifat kolegatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sifat kolegatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada banyaknya jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. 4 sifat kolegatif yang berhubungan dengan larutan. 1. Penurunan tekanan uap. 2. Penurunan titik beku. 3. Kenaikan titik didih. 4. Tekanan osmotik. Penurunan tidak beku. Titik beku suatu zat cair adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap pelarut murninya. Selisih antara titik beku larutan dengan titik beku pelarut murninya disebut penurunan tidak beku larutan. 1. Larutan non-elektrolit. Besarnya penurunan titik beku pada larutan bergantung pada komolannya. Semakin besar komolan larutan tidak beku, larutan semakin turun. Dengan contoh rumus di bawah ini. TF larut atau T sama dengan titik beku pelarut Celsius. TF larutan sama dengan titik beku larutan Celsius. Penurunan titik beku larutan molaritus. Tatapan penurunan titik beku molekul. Contoh soal, berapakah titik beku larutan yang terbuat dari 10 gram urea CONH2 dalam 100 gram? Massa molar urea 60 gram per mol. KF air 1,86 Celsius mm. Penyelesaian mol urea. Massa urea garis miring ml urea sama dengan 10 gram garis miring 60 G sama dengan garis miring mol sama dengan 0,17 mol. Molalitus urea. Mol urea atau massa air 0,17 mol bagi 0,1 kg sama dengan 1,7 m. TF sama dengan M kali KF. TF 1,7 M kali 1,86 derajat mili.
F 3,16 Celcius, F 0 derajat Celcius, 3,16 derajat Celcius sama dengan min 3,16 Celcius. Jadi larutan tersebut tidak memiliki titik beku 3,16 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius atau pada min 3,16 derajat Celcius. 2. Larutan elektrolit dengan rumus seperti di bawah ini. Dengan keterangan penurunan titik beku larutan 0 Celcius, molaritus M, tetapkan penurunan titik beku molal, faktor Van Hoff. Penerapan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membuat campuran pendingin sebagai bahan pembuatan es putar. 2. Membuat zat anti beku pada radiator mobil. 3. Mencairkan salju di jalan raya. 4. Anti beku dalam tubuh hewan. 5. Menentukan massa molekul relatif. Berikut daftar pustaka yang saya ambil pada materi yang saya sampaikan saat ini. Terima kasih untuk sebelumnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.